Sarapan pagi pakai donat. Nggak ada ya? Tadi nggak ada donatnya? Ada donat. Donat terasa nikmat kalau memakai topping coklat. Walaupun badan ini sudah payah, terasa lunglai dan letih, ketahuilah para ikhwan wal akhwat bahwa inilah sebaik-baik munajat guna meraih rahmat. Alhamdulillah. Kenapa perkataan awalnya adalah tentang munajat, malah ditambah dengan donat ya, padahal tadi kita sarapan pakai ketupat. Oh risau ya. Bala-bala cireng dan sebagainya. Yang asalnya donat selalu hadir itu nggak ada hadir ya. Pas nggak hadir disebut-sebut di dalam pantun. Bapak Ibu hadirin yang jamaah sekalian, bahwa Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan di dalam hikmah nomor 75-nya berkaitan dengan munajat. Apa ungkapan ibarat beliau yang dikenal dalam hikamnya adalah khairu ma taqlubuhu, sebaik-baik apa yang kau pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa qalibuhu minka, yaitu apa yang dia kehendaki untuk minta engkau amalkan. Dalam artian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling terbaik adalah berkaitan dengan sesuatu yang kita mampu untuk melaksanakannya. Semisal kita sanggup untuk melaksanakan sholat duha, maka munajat kita adalah minta kepada Allah agar diteguhkan hati, komitmen untuk istiqomah dan ikhlas untuk melaksanakan sholat sunnah. Duha ya terbox di antaranya sholat sunnah, entah itu malam, entah itu siang, entah itu petang, pokoknya bahwa munajat kita adalah apa yang sanggup kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang setiap pekannya kita sanggup melaksanakan puasa sunnah demi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Senin, puasa Kamis, apatah lagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Ini yang mengatakan siapa? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Senin Kamis tidak baik, bukan berarti yang tidak terbaik. Justru ini ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nabi Daud. Padahal tetap saja yang terbaik itu adalah puasa Senin dan Kamis. Itu hanya sekedar ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita selalu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu memuji, Rasulullah selalu mengapresiasi, Rasulullah selalu membangkitkan semangat para sahabat-sahabatnya. Itu maka Rasulullah bukan berarti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah bukan yang terbaik. Seperti halnya ini, kita membaca sholawat, kira-kira sholawat itu ada berapa redaksinya, Bu? Ada puluhan? Belasan? Puluhan? Ratusan nih, Bu ya. Ada sholawat yang paling panjang, sholawatnya li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai 4 lembar. Itu belum pernah saya laksanakan, tapi pernah saya melihat redaksinya, aduh kayaknya kepanjangan ini. Ada juga yang paling pendek, apa itu? Sholawat Jibril, salawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina ya. Nah, walaupun kata orang sebagian para ulama salawat ini adalah yang terbaik, tapi bagi kita terasa kurang. Apa itu kurangnya? Apa kurangnya kira-kira? Membaca Sayyidinanya. Bagi Kangjeng
Malak Jibril alaihi salam, mungkin ya sesama makhluk Allah yang mulia, ya boleh-boleh saja Malak Jibril mengungkapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah rahmatilah Muhammad. Udah sampai titik aja, sampai di situ. Tapi bagi kita umatnya, jangankan kepada Kangjeng Nabi Muhammad, kepada para Pak RT gitu ya. Misalkan namanya Pak Bobi, Bob, gimana rencana kemarin? Gitu ya. Kira-kira sopan tidak? Tidak. Yang paling sopan ketika mengungkapkan sesuatu kepada Pak RT menggunakan apa? Bapak RT, betul? Satu kisah yang membuat iktibar bagi kita tentang keistiqomahan adalah ketika dirasa banyak sholawat, redaksi sholawat, ratusan sholawat, bertanyalah seorang ikhwan rekan saya dari kota Jakarta kepada pengersa Bah, sholawat ini kan banyak, ada yang terdiri dari beberapa kalimat, ada yang berlembar-lembar, ada yang mengikuti tentang fadilahnya dan lain sebagainya. Kira-kira Bah, yang paling baik sholawat itu sholawat apa katanya? Sambil melirik kepada teman saya, padahal beliau selalu menduduk ya. Namun ketika ditanya tentang sholawat yang terbaik adalah beliau melirik kepada teman saya, lalu beliau mengungkapkan redaksi sholawat yang terbaik, bukan mengucapkan sholawat munjiah misalkan, bukan mengatakan sholawat tafrijiyah misalkan, tapi langsung redaksi sholawatnya. Apa itu? Yang terbaik adalah Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Beliau tidak mengucapkan nama sholawatnya pun tidak berapa kalinya, tapi beliau melafazkan sebanyak 3 kali. Padahal bisa aja kan beliau mengatakan sholawat Bani Hashim 3 kali itu sudah cukup aja, tapi beliau tidak. Itulah ciri seorang pemimpin yang betapa sayang kepada rakyatnya. Di sini dalam artian seorang kiai yang betapa sayang kepada jamaahnya dengan mencontohkan. Biasanya kalau bosyik, bersikap bosyik, mencontohkan apa memerintahkan? Memerintahkan. Misalkan lapangan kotor, itu bersihin ini ya, ini itu terus kemudian itu diperkuatkan. Dia sendiri turun ke lapangan tidak? Tidak. Itu contoh bos ya. Kalau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencontohkan terjun ke lapangan. Bisa dipahami ibu sekalian? Alhamdulillah. Nah, ketika kita memohon kepada Allah adalah permohonan yang memungkinkan kita untuk bisa melaksanakannya. Seperti halnya apa itu? Tadi sudah dicontohkan sholat, sudah dicontohkan sholawat, sudah dicontohkan saum dan lain sebagainya. Tapi kira-kira nih Bu, di antara banyak redaksi doa, entah itu bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan lain sebagainya, kira-kira di antara doa-doa itu ada yang terbaik tidak? Ada yang terbaik tidak? Jawabannya masih ragu-ragu ini. Ada yang terbaik tidak? Ada. Kira-kira doa yang terbaik itu apa? Apa? Tadi sudah saya bacakan. Apa kira-kira? Doa banyak dari mulai kecil sampai usia sekarang. Kita mungkin puluhan redaksi doa ya, tapi yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah ihdina apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahilah kami semuanya ke jalan Engkau yang lurus. Subhanallah. Baru tahu jawabannya apa? Baru tahu lagi ini. Jadi doa yang terbaik apa? Ihdina, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang
dikalamkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa khairu yatlubuhu, sebaik-baiknya permohonan engkau, sebaik-baiknya munajat yang engkau tampakkan tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa talibuhu minka, adalah sesuatu yang sekiranya engkau sanggup untuk melaksanakannya. Allah menuntut kita sesuatu yang sekiranya kita sanggup untuk melaksanakannya. Allah tidak menuntut kita di luar kemampuan kita. Hanya saja terkait dengan doa, apa yang kira-kira terbaik menurut Allah, apa yang terbaik, apa yang kita senantiasa perlukan setiap saat, di mana saja, oleh siapa saja, kapanpun, dan dalam bagaimanapun keadaannya, pasti jawabannya memohon memohon hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena saking pentingnya ini munajat, maka munajat tersebut dibaca setiap kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia minimal berapa kali? Minimal 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat sholat. Tapi masa iya kita hanya membaca dan memohon kepada Allah hanya 17 kali? Itu mah ibarat nasi, ibarat makan, hanya makan nasi doang, betul tidak? Makan pokoknya saja. Kan kita perlu lauk, perlu sayuran, perlu protein, perlu dan lain sebagainya, betul? Maka kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah, sholat isti'adah, sholat isyraq, sholat istikharah. Itu baru bangun setelah sholat subuh. Belum subuhnya, sebelum subuh ditambah lagi. Tadi kira-kira anak-anak SMP dan SD itu apa sholatnya? Masih ingat? Pertama sholat apa? Sholat sunat taubah. Dilanjutkan dengan sholat hajat, sholat tahajud ya. Sholat tahajud dilanjutkan dengan sholat hajat dulu, sholat hajat, dilanjutkan sholat tasbih, dilanjutkan dengan sholat witir, kemudian masih ditambah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, betul? Nah, maka hadirin jamaah sekalian, tidak terasa kurang kalau seandainya kita memohon kepada Allah hanya 17 kali. Dengan pengucapan 17 kali, apakah kita terus-menerus memohon kepada Allah? Bukankah ketika Allah didoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku wahai hambaku, astajib lakum, pasti akan aku ijabah doamu, betul? Tapi karena ini menandakan bahwa perkara hidayah sangat penting, maka kita ulang-ulang sampai minimal berapa kali tadi? 17 kali. Maksimalnya berapa? Maksimalnya kira-kira ada maksimalnya nggak? Tidak terhingga, tidak terbatas, sepanjang kita memerlukan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Hadirin rahimahullah, tadi mengenai hidayah, doa terbaik. Masih ingat Ibu perbedaan hidayah dengan ilham? Ada si Oma Ilham. Beda lagi sama ilham. Ketika hidayah dan ilham, apa itu perbedaannya? Saksikan yang berikut ini. Nah, hidayah ya. Hidayah itu kan kita minimal sehari minta berapa kali? 17. Gak usah ragu-ragu, antara ragu atau ngantuk gitu ya, bisa salah ya. Minimalnya kita minta hidayah itu 17 kali dalam sehari. Ketika 17 kali kita minta hidayah, dan disitulah kata Allah tadi kembali lagi, ud'uni astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Perbedaannya dengan ilham, kalau hidayah ya, ketika kita menginginkan melakukan sesuatu itu ada perantaranya, maka itu adalah hidayah. Contoh ya,
ibu pulang pengajian, ya, ada yang menjelaskan tentang zikir, ada yang menjelaskan tentang cari ilmu, ada yang menjelaskan tentang infak dan lain sebagainya. Saat ketika ibu mendengarkan penjelasan itu dan ada keinginan untuk melaksanakannya, itulah disebut dengan hidayah. Masih kayak ragu nih. Saya ulangi, Bu. Hidayah itu jadi ada perantaranya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada perantaranya, ya. Jadi ketika kita boleh mungkin itu mendengar, boleh itu mungkin melihat, ataupun mungkin diri kita menyimak dan lain sebagainya. Saat diri kita, ya, setelah mendengar, melihat dan lain sebagainya, terus kita ingin melakukan hal tersebut, hal kebaikan tersebut, maka disitulah disebut dengan hidayah. Berbeda lagi dengan ilham. Kalau ilham itu datangnya secara tiba-tiba, ya, ibu lagi diam, tiba-tiba pengen sholawat, pengen baca Quran. Lagi diam nih, ya, tiba-tiba daripada pegang HP kayaknya megang Quran nih. Nah, ya, itu adalah ilham. Kalau hidayah bisa dikasih Allah bisa memberikan hidayah tersebut kepada semua orang. Mau itu muslim, mau itu non muslim, Allah kasih hidayah tersebut. Ya kan, ada yang tiba-tiba ketika mendengar ayat, ya, tiba-tiba masuk Islam, seperti halnya Sayyidina Umar. Ya, ketika termasuk juga Ustadz Felix yang ketika beliau mendengar ayat dan membaca ayat di Al-Baqarah, ya, dari kalau kita la raiba fi, dengan ayat tersebut beliau masuk Islam, itulah hidayah. Ya, jadi ketika hidayah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi kalau ilham ini khusus, ya, khusus bagi siapa? Orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah, hatinya yang senantiasa hudur, hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah ilham akan datang kepada orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Nah, bedanya seperti itu, Bu. Makanya kalau kita ya lagi tiba-tiba nih, ya, pengen ini melakukan kebaikan, itu ilham. Kenapa? Karena kita sudah muslim, ya, mungkin ada sesuatu yang memang membuat Allah memberikan ilham tersebut. Saat ilham datang, bisa tiba-tiba dan hilang pun begitu saja. Ya, kadang-kadang gitu, ya, pengen ini, pengen itu, gitu, ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ketika saat itu kalau mendapatkan ilham tersebut, lebih baiknya kita segera ambil, segera laksanakan. Kenapa? Allah pilih kita. Karena ilham di sana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang bersih hatinya, hanya orang-orang yang mendapatkan ilham tersebut adalah yang senantiasa hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami, ya, antara hidayah dan ilham. Bukan ilham, ilham. Awas, tak salah datang ke rumah jadi ilham. Ilham kelas 9. Ya, nah seperti itu. Kaitannya lagi dengan doa. Ketika doa, ya, tadi ibu kan minta hidayah, doa adalah terbaik, ya. Ibu kalau doa jangan nanggung-nanggung. Kalau doa jangan nanggung. Kenapa? Sama-sama minta kok. Kalau kita minta sama manusia, doa harus tahu siapa yang kita minta. Baratnya seperti itu, ya. Kalau doa minta sama manusia. Tetapi kalau Allah, karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha segalanya. Bahkan kata Allah dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, seandainya orang yang pertama aku ciptakan sampai dengan orang yang akhir aku ciptakan, mereka semuanya berdoa kepadaku,
dan aku ijabah semuanya, maka tidak akan berpengaruh atas kerajaanku. Tidak lain hanya ibarat orang memasukkan jarum ke dalam lautan. Bu, kalau jarum dimasukin ke lautan, ya terus diangkat, air yang nempel itulah ijabahnya Allah. Jadi berpengaruh nggak bagi layar tersebut? Tidak. Boro-boro air yang diambil dengan jarum, ya kan? Bu, ketika kita melihat air yang masuk dari sungai, ya, air dari sungai, air yang dari kalau orang Sunda mah muara, kalau saya bilang macit andui, ya kalau saya mau orang Sunda ya. Nah, itu kan masuk, ya semuanya masuk ke lautan, ya kan? Air yang sebegitu banyak kira-kira berpengaruh nggak dengan asinnya? Apakah berkurang asinnya? Tidak. Disitulah kekuasaan Allah, ya. Itu yang terlihat banyak saja tidak berpengaruh atas perubahan rasanya lautan. Apalagi tadi ketika orang yang ambil air dengan jarum dari lautan tersebut, maka seperti itulah Allah mengabulkan doanya. Maka ibu sekarang, saya mintanya ini aja lah, kayaknya pantas bagi saya. Tak usah bu, minta yang terbaik sekalian. Saya kalau ada lihat sekolah, kalau ada pesantren yang besar, atau bahkan saya lihat hotel yang terbaik, saya minta minimal dapur seperti ini. Saya bilangnya apa? Minimal. Kenapa orang sama-sama minta? Iya nggak bu? Ya, kita minimal sama-sama minta, sama-sama minta sama Allah. Kenapa? Saya diajarin sama guru saya dulu, ya, sama guru saya ketika berdoa nggak usah kecil-kecil doanya. Kenapa? Karena beliau dulu, ya, ketika minta didoakan kepada santrinya, doain ya, ayah pengen punya masjid seperti Masjid Nabawi. Kenapa nggak Masjidil Haram? Karena ada lagi lebih baik daripada Masjidil Haram. Khawatir kalau Masjidil Haram nanti Ka'bahnya pindah ke Indonesia gitu ya. Nah maka di situ minta, kata guru saya, ya, doain ya, ayah mau masjidnya seperti Masjid Nabawi. Kenapa? Karena disitulah saat meminta, ud'uni astajib lakum, dan pasti doa itu dikabulkan. Jadi kalau minta jangan nanggung-nanggung, ya. Kalau minta pun ketika kita, ya Allah saya masukkan ke dalam surga, nggak usah ke dalam surga bu, surga mah gampang bagi Allah. Ya, minta yang terbaik lagi apa? Selain surga, kayaknya udah pernah saya sampaikan. Apa? Minta yang terbaik lagi selain surga? Selamat dari neraka boleh. Ada lagi? Lebih tinggi lagi? Lebih tinggi lagi? Jangan didorong ada. Ridho Allah. Ada lagi? Dari siksa kubur, ringan bu, secara rumah kecil. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta terbaik, ya. Kenapa tidak ada permintaan yang paling tinggi kecuali kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? So, ada nggak permintaan yang lebih tinggi lagi ketika bertemu dengan Allah? Nggak ada. Hanya minta yang tertinggi. Minta silakan kita. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengan Allah. Mau sekarang? Mau sekarang nggak? Nggak juga katanya. Ya, jadi kita minta sama Allah, minta yang terbaik. Yang terbaiknya lagi, ya, yang paling tinggi sekalian. Mintanya berjumpa dengan Allah. Surga mah lewat. Ya, kalau sudah berjumpa dengan Allah, ya, kalau sudah kita bisa berjumpa dengan Allah, bisa berjumpa dengan Rasulullah, surga pun bisa milih. Mau masuk yang mana? Enakan mana coba? Ketimbang siksa kubur doang, ya kan? Ketimbang masuk surga doang, ketimbang terhindar dari siksa neraka doang. Ya, minta yang tertinggi. Kenapa?
kalaupun nggak diijabah yang paling tinggi, minimal kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal lagi terhindar dari siksa api neraka. Paling minim lagi, nggak apa-apa lah saya masuk surga juga. Nah, jadi surga itu bukan tujuan utama, punten ya. Surga itu bukan yang tertinggi, bukan tujuan utama. Kenapa? Karena orang masuk surga pun belum tentu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta yang tertinggi sekalian, ya. Dan pasti setiap doa diijabah. Apa buktinya? Terus terang ibu bapak, anak-anakku, pernah saya 2027 belum lewatnya 2007 ya, karena saya masuk ke Cilengsi itu 2006 akhir tanggal 9 Desember hari Sabtu. Ingat sekali, jam 9 malam nyampe ke sini. Saya dan mulai, nah di situ mulailah saya ngirim-ngirim lamaran pekerjaan saya ke perusahaan, berbagai perusahaan, dari mulai Baygon ke sana sampai ke Gunung Putri dan lain sebagainya. Mungkin ada 20 perusahaan yang saya masuki lamaran, tidak ada satupun yang mau menerima saya. Ya, apakah doa saya tidak diijabah? Mungkin saat itu saya berpikirnya seperti itu. Tetapi setelah 2022, ternyata bukan saya melamar lagi ke perusahaan, tapi perusahaan yang melamar saya. Ya, kenapa? Lebih ringan. Kalau saya kerja di perusahaan waktu itu mungkin saya nggak sanggup. Ditanya Pak Laring aja saya nggak ngerti. Apa tuh Pak Laring? Ya, nggak ngerti. Giliran saya ada bertiga di tes, saya doang yang nggak lulus. Nyesek bu, nangis. Yang kata bapak yang kenapa nggak keterima bu, dan nangis. Sampai ingat anak saya yang paling besar, Umi pernah nangis. Jadi pas ketika kita jalan-jalan lewat gitu ya ke perusahaan dulu, Umi nangis ya dulu di sini ya nggak keterima kerja. Sedih bu. Ternyata Pak, cara Allah tuh cantik. Bukan berarti doa kita tidak diijabah, tetapi disitulah cara Allah terkadang kita tidak mengerti. Namun maka yakinlah diri kita, pasti Allah ijabah dan Allah akan berikan yang terbaik. Ya, dan sekarang saya alhamdulillah di perusahaan sudah 2-3 tahun gitu ya. Dan itu saya cuma sejam doang. Ya, sejam doang. Coba kalau saya dari 8 jam, nggak mungkin bisa ketemu dengan ibu-ibu. Nggak mungkin ada ini, nggak mungkin ada dapur gitu ya. Cara Allah indah. Ya, nah di situ. Jadi ketika diri kita yakinlah husnudzon kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah. Aku yakin Allah pasti ijabah, insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, barusan masih ingat doa terbaik di dalam Al-Quran surah apa? Surah Al-Baqarah. Kesini jangan kesini, lupakan yang kanan, lihat yang kiri. Bukan surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Surah apa katanya? Al-Fatihah. Ayat keberapa? Mulai ngitung. Ayat kurang. 6. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat keberapa? Nggak jawab semuanya ini. Ayat keberapa? 6 ya. Ihdina, ya Allah, hidayahilah kami semuanya. Nah, di sini ada rahasia Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda dan pernah berfirman, dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini hadis qudsi ya, qasamtus shalah kismaini, bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, as-shalah di sini menggunakan kata as-shalah sebab as-shalah itu adalah nama lain daripada surah Al-Fatihah. Aku membagi surah Al-Fatihah kismaini
dengan dua bagian. Kismun li, kata Allah, sebagian untukku, dan itu hanya betul-betul aku yang memilikinya. Wilayah aku, dan tidak boleh seorang pun memasuki wilayah itu. Wa kismun li abdi, dan sebagian yang lain untuk hambaku, kata Allah. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah mereka mau minta apa, pasti akan aku kabulkan. Apa tuh? Pasti akan aku kabulkan. Tapi perkara dikabulkannya oleh Allah itu bisa cepat, bisa sangat cepat, bisa terasa mungkin lambat, tapi sebenarnya tidak ada kata lambat. Yang ada adalah menunggu saat yang tepat, entah itu 10 tahun, entah itu 15 tahun, entah itu puluhan tahun, entah itu ketika kita ada di alam kubur, atau kan nanti ditangguhkan sampai yaumul qiyamah, ketika kita misal mohon maaf ya, saya banyak dosanya, tapi karena berhubung saya pernah memohon kepada Allah, ihdina, suatu saat saya mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan ilham untuk melaksanakan kebaikan. Nah, karena kebaikan itu Allah menghapuskan dosa saya, alhamdulillah ya. Yang tadinya dosanya seuduk-uduk, ternyata ada satu kebaikan, yang kebaikan itu mampu menggetarkan arsy Allah, mampu menggetarkan Allah, sehingga saya alhamdulillah mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu terserah Allah. Jangan pernah mengatur Allah, jangan pernah mengatur bahwa doa kita harus diijabah saat ini. Jangan pernah diatur bahwa doa ini harus terjadi sekarang-sekarang, tapi itu Allah menunggu waktu yang tepat. Tidak ada kata cepat dan tidak ada kata terlambat. Yang ada hanyalah selalu tepat, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ada rahasia di balik surah Al-Fatihah yang memang kita baca setiap hari, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia itu melalui qalbunya. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, diresapi, dihayati, difahami, dikuasai, dan dinikmati itu bacaan surah Al-Fatihah. Semuanya sudah hafal Al-Fatihah? Sudah. Wong dari kecil juga sudah hafal ya. Ketika lari-lari sudah hafal ya. Bangun tidur disuruh baca Al-Fatihah langsung hafal kan? Ya. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, sudah hafalkah semua arti Al-Fatihah? Oh. Ya, insya Allah mulai hari ini kita akan menikmati bacaan surah Al-Fatihah kita. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada wilayah-wilayah tertentu, wilayah aku yang tidak boleh seorang pun masuk ke wilayah tersebut, dan wilayah bagi hamba-hambaku terserah mereka mau minta apa. Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau artinya apa mau Arabnya? Artinya bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mau artinya bagaimana sih? Refleksnya mengikuti. Baik, ibu artinya mau Arabnya? Arabnya, coba. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis lanjutan hadis tersebut, Allah melanjutkan, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa wa idza qala, dan apabila seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena memang kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada lanjutannya ibu.
Apa? Hamada li abdi, sungguh hambaku telah memuji aku. Subhanallah. Bagaimana perasaan seseorang ketika dipuji oleh pasangannya? GR ya. Masya Allah. Apalagi ini Allah yang menyatakan, sungguh bahwa hambaku telah memuji aku dengan mengucapkan lafaz Allah. Oh, lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian segala puji bagi Allah. Di situ masih hamidali abdi, sungguh hambaku telah memuji aku. Subhanallah. Dua kalimat kita dianggap memuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan bismillahirrahmanirrahim dan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di situ Allah menyatakan hamidali abdi, sama-sama memuji kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala? Karena memang di dalam surah Al-Fatihah ada yang membaca bismillah, ada yang tidak membaca bismillah. Sama-sama benarnya. Tapi kalau mengikuti madhab Imam Syafi'i bahwa bismillahirrahmanirrahim minhu itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Berangkat dari hadis tersebut, bagi kita para pengikut mazhab Imam Syafi'i wajib untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau ada yang tidak membaca? Ikuti saja. Kalau memang kita bermakmum kepada beliau, ya sudah, hanya mendengarkan, menyimak saja. Baru ketika kita membaca, boleh bacaannya menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Kan yang diikuti, yang makmum harus mengikuti. Wa idza raka'a faroka'u. Apabila ruku itu imam, maka kita mengikuti ruku. Nah, kemudian tapi berbeda. Kalau imam membaca Al-Fatihah itu bukan gerakan, tapi ucapan. Maka ketika kita menyimak bacaan imam yang mungkin saja ada tidak membaca bismillah, setelah imam membaca surah, baru kita membaca Al-Fatihah yang diawali dengan surah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Arabnya ibu dulu ya. Silakan ibu. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah menyatakan wa idza qala, dan apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, qala Allah Ta'ala athnai alayya abdi, sungguh bahwa hambaku telah memuji aku, telah mengagungkan aku, telah menghormatiku. Masya Allah, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan Ar-Rahmanir-Rahim, mengungkapkan dua sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang, dan sifat Ar-Rahim, Maha Pengasih. Subhanallah ya. Insyaallah ketika kita memulai membaca, maka akan terasa nikmat kalau seandainya kita mengetahui tentang lafaz yang kita baca, akan makna-maknanya. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, jangan kaget kalau membaca surah Nabawiyah. Rasulullah SAW itu seperempat malam digunakan senantiasa untuk qiyamul lail, khususnya untuk sholat. Dan kadang Rasulullah SAW melakukan sholat hanya beberapa rakaat saja. Kenapa? Karena begitu tadabbur dan tadaburnya Rasulullah SAW, dengan hanya membaca saja sudah membuat tergetar Rasulullah SAW. Hatinya Rasul terbayang ketika perjumpaan beliau dengan Allah, ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingat pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berdialog langsung. Nah, maka ketika mengucapkan Bismillah sampai akhir, itu terasa dialog sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ibu menyatakan bahwa ibu siap dengan segala sesuatu yang memungkinkan berjumpa dengan Allah, betul? Kalau berjumpa dengan Allah dan itu adalah kenikmatan tertinggi, ada satu konsekuensi yang ibu ketahui. Apa itu konsekuensinya? Ibu dan bapak tidak akan menemukan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya di surga. Kenapa? Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Anna lillahi jannatun," bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki satu surga. Laisa fiha hurun, tidak ada bidadari di dalamnya. Wala fiha qusurun, dan tidak ada istana di dalamnya. Walaysa fiha wala fiha labanun, tidak pula ada susu sebagai perwakilan dari minuman-minuman yang menyegarkan. Wala fiha asalun, dan tidak pula ada madu sebagai perwakilan dari kenikmatan berupa makanan tidak ada, minuman tidak ada, istana-istana tidak ada, bahkan pendamping tidak ada. Lalu apa tuh yang sedang ada di dalamnya? Illa yanzuru biwajhillah, kecuali hanya memandang Allah. Itu subhanallah ibu, kenikmatan puncak setelah seseorang mendapatkan rahmat dan ridho Allah adalah berjumpa dengan Allah. Ibu siap dengan konsekuensinya? Siap. Para nabi dan para wali itu sudah zero ibu ya. Segala sesuatu diniatkan hanya untuk Allah, tidak kepada yang lainnya dan tidak untuk yang lainnya, karena memang di alam dunia sudah terbiasa tidak ada niat segala sesuatu selain Allah, maka Allah balas kebaikan tersebut dengan tidak ada sesuatu, namun hanya ada sesuatu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana ibu? Bingung ya? Saya mah jangankan masuk ke dalam surga itu, surga apa saja emperan aja sudah mau ibu ya. Namun insya Allah semua kaum muslimin wal muslimat insya Allah masuk ke dalam surga. Lanjut. Tadi apa tadi? Selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, menguasai hari akhir, menguasai hari kiamat. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila seorang hamba menyatakan kepadaku Maliki Yaumiddin, qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, Majjadali abdi, sungguh hambaku telah memuliakan aku, karena mereka menyatakan hanya akulah satu-satunya zat yang menguasai tentang hari pembalasan. Tidak ada seorang pun, raja dimanapun, pemimpin suatu negara dimanapun, apalagi hanya sekedar manusia biasa, semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya, yang ada apa-apanya dan kekuasaannya maha tunggal adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di situ ada rahasia lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon. Ya, di sini lafaz iyyaka sangat menentukan ibu ya. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Apa bedanya iyyaka na'budu dengan na'budu? Kan sama-sama menggunakan isim domirna, kemudian sama-sama beribadahnya. Kenapa harus pakai iyyaka? Masih ingat?
lafaz iyyaka untuk menyatakan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya kepada Allah saja kita beribadah dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan atau memohon aja gitu ya. Nah, Ibu begini, kalau seandainya Ibu punya anak gadis, kemudian ada anak santri dan mahasiswa yang datang ke Ibu, ke rumah Ibu, kemudian menyatakanlah si pemuda tersebut, "Bu, aku cinta putri Ibu." Diterima nggak ya sama Ibu? Oh iya, diterima. Sudah mau ganteng, pakai mobil, ternyata mobil cicilan. Itu mahasiswa ya. Nah, wudu, kami cinta, saya cinta kepada putri Ibu. Kalau cinta hanya sekedar cinta kepada putri Ibu, cinta kepada putri tetangga Ibu cinta tidak? Kepada putri yang ada di Palembang ada cinta tidak? Kepada putri yang ada di Aceh cinta tidak? Cinta. Berbeda dengan santri yang mengetahui akan kekuatan lafaz iyyaka, iyyaka nuhibbu, iyyaka uhibbu, misalkan ya, bahwa uhibbuki dengan iyyaka uhibbuki. Uhibbuki, aku mencintai kamu putri Ibu misalkan ya. Tapi kalau untuk santri, iyyaki uhibbu, uhibbu, saya mencintainya. Jadi hanya putri Ibu yang dicintainya. Kira-kira diterima nggak Ibu? Oh, langsung diterima ya. Ya, itu untuk menyatakan kesetiaan. Demikian pula, nah di situ Ibu rahasianya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ketika Ibu membaca lafaz nasta'in, Ibu berhenti sejenak. Apa rahasianya? Di situ Allah mempersilahkan bahwa hamba-hambanya memohon segala sesuatu yang diingini. Iyyaka na'budu, itu masih wilayah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, itu masih wilayah Allah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan ketika kita membaca nasta'in wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon, di situ berhenti, kemudian membaca doa. Terserah Ibu mau membaca doa apa. Semua dilanjutkan, wa idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, hada baini wa baina abdi, ini adalah batas wilayahku dan wilayah untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, terserah hambaku mau minta apa, pasti akan aku kabulkan. Terakhir lafaznya bagaimana? Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya bahwa di situ pun Allah masih menyatakan wali abdi ma sa'ala, hambaku ingin hidayah dariku, wali abdi ma sa'ala, terserah hambaku minta apa. Kemudian sampai ayat terakhir, walau bolin, masih Allah menyatakan wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah minta apa. Ibu kalau hadirnya mas kalian, kalau melihat tafsir-tafsir yang lain, na'budu walau bolin, mohon maaf, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, ya. Maghdub dengan dolin itu adalah sama-sama sesat, sama-sama tidak mengenakan. Kenapa? Maghdubi, orang yang membuat Allah marah. Siapa yang membuat Allah marah? Nasrani. Nasrani karena menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam itu siapa? Anak Allah, maka Allah pun marah. Walau bolin, dan lafaz bolin yang tersesat kamar dan nasir. Kenapa? Karena menganggap bahwa
aturan-aturan Allah di dalam kitab suci mereka semuanya sudah ketinggalan zaman, maka diganti oleh ulama-ulama rahib-rahib mereka sehingga tidak ada yang sesuai dengan kitab aslinya. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan kalimat mabuk dengan bolid itu bukan Nasrani dan bukan Yahudi, tapi siapa? Oh, mungkin bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat marah Allah adalah saya. Kenapa? Karena saya sering membangkang kepada perintah Allah. Dan siapa yang boleh yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, itu adalah mungkin saya, karena saya sangat selalu untuk menanti apa? Ngangke-ngke. Apa namanya? Menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara larangannya justru saya jalankan. Nah, itu ya, bahwa di dalam kajian tasawuf lebih menitikkan kepada pekerjaan diri dan juga memeriksa diri sendiri. Hadirin rahimahullah, pada intinya adalah saat ketika kita mau meminta, mau sedang beribadah, mau sedang ngapain aja, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini yang paling penting. Ketika kita saat beribadah, saat berdoa, saat meminta, yang paling utama adalah seakan-akan kita merasa melihat Allah. Saya ulangi, yang belakang, gak usah lihat ke belakang, ke sini lihatnya. Yang belakang, udah belakang, lihat ke belakang lagi. Ya. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu. Saat beribadah, saat kita mau ngapain aja, melakukan apapun itu, walaupun mungkin yang kita lakukan itu adalah terlihat urusan dunia, ataupun mungkin terlihat urusan biasa-biasa ya, tetapi kalau kita merasa seakan-akan merasa melihat Allah, seakan-akan, awas, hati-hati, bukan berarti kita bisa melihat Allah. Takut salah nih yang nuntutan ya, ntar ke ini, oh ibadah tuh harus melihat Allah, awas, hati-hati ya. Seakan-akan merasa melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kita belum bisa merasa melihat Allah, maka yakinlah Allah itu melihat kita. Kalau sudah ada rasa diperhatikan Allah, kalau sudah ada merasa dinilai oleh Allah, kalau sudah merasa ada yang mengawasi diri kita, hakul yakin apa yang kita kerjakan itu pasti akan terjaga. Kenapa terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, bahkan lagi sholat aja ya, lagi sholat aja kadang ya ingat yang lainnya, kadang kita lagi sholat padahal kadang lihat itu bacaan itu ya, ini nih di sini tadi lu pasti ada lagi sholat pasti baca ini dapur gotel ya. Kalau madhab ya, kembali lagi kan kita dulu. Kalau madhab Imam Syafi'i ketika sholat memang sunahnya nunduk. Kalau madhab Imam Maliki itu justru sunahnya melihat ke depan atau ke atas. Nah kalau madhab Imam Syafi'i, bagi madhab Imam Syafi'i ini nggak pengaruh bagi orang yang di depannya ada bacaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sunahnya melihat ke bawah. Ya, kenapa pun di sini katanya sholat di depan udah yang tanya Ka'bah gitu ya, ini lihat sopor tanya ya. Jadi kalau bagi madhab Imam Syafi'i ya tidak berpengaruh harusnya. Kenapa? Karena sunnahnya melihat ke bawah. Tapi terkadang ini mata, ini hati karena merasa tidak diperhatikan oleh Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, maka terkadang kita banyak melengnya. Lagi sholat bikin resep, nanti kira-kira kalau sarapan itu di kulkas hanya ada
Oh iya, sosis aja deh buat sarapan anak-anak. Ada telur dadar. Takutnya tukang warung di sana buka, bikin resep. Jadi sholat. Ada yang gitu. Anak-anak nih, bagi yang biasa main game, biasanya pasti kalau udah main game dan sebagainya itu lagi sholat. Oh, kalau begini nanti bisa naik level. Oh ya Allah, terus ada yang begitu. Kenapa? Karena kita merasa tidak diawasi oleh Allah. Ya, coba ada yang kayak kemarin anak-anak yang akhir sekolah yang ada praktek prakteknya ujian sholat. Aku yakin sholatnya khusyuk itu pas ketika praktek. Kenapa? Karena ada yang mengawasi, terlihat yang mengawasinya. Ya, tapi kalau yang mengawasinya tidak terlihat, padahal catatannya tidak pernah salah, penilaiannya tidak pernah salah, tapi terkadang kita hati ini yang meleng, hati ini yang terkadang kita kurang konsentrasi, bahwa diri kita senantiasa ada yang mengawasi, ada yang menilai, dan ada yang memperhatikannya. So, ibu dan kalau kita lagi merasa diperhatikan Maya, ibu lagi ngobrol sama teman, awalnya sih ngobrolin diri sendiri, tiba-tiba, iya tuh teman saya kemarin kok begitu ya. Udah ujung, mau panjang. Kenapa? Terkadang lupa kita merasa diperhatikan oleh Allah, lupa bahwa kita sedang dinilai oleh Allah. Ya, di sini malaikat raqib dan atid padahal sedang sibuk mau catat yang mana. Ya, mau kita nyibukin malaikat raqib atau mau nyibukin malaikat atid? Ya, hati-hati kalau kita merasa anta mudah maka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ya, kalau kita sudah merasa diperhatikan Allah, merasa dinilai oleh Allah, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, itu inginnya nilainya dari Allah yang terbaik. Betul. Bagaimana caranya? Kadang lupa, kadang melek, lagi sholat aja lupa rakaat. Ada. Nih yang sholat suka lupa rakaat. So tadi ada nggak yang sujudnya kelamaan lagi sholat tasbih? Tidur. Kita lagi sujud, bangun ke bangun. Ada nggak begitu? Ada kan? Sholat tasbih, sujudnya lama, imam udah kemana? Kenapa? Karena hanya masuk baru kita tabing saja, kita naikkan level kita, bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi merasakan. Apa bu? Merasakan, bukan hanya mengikuti. Kalau ketika diri kita mengikuti saja, maka kita ya punten, mungkin nanti pahalanya juga ikutan. Ya, maka diri kita senantiasa amaliyahnya rasakan bahwa kita sedang diperhatikan, ya, bahwa kita sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kalau kita merasa dinilai oleh Allah, maka kita doa pun disediakan sungguh-sungguh. Bahkan karena lagi sholat pun ayat doa, sholat sama dengan doa. Ya, so ibu lagi sholat doanya, doakan, doanya banyak komplit. Perempuan yang mademnya pinggir sini, udah makan, ada ke pinggir ngobrol pula. Ya, perhatikan bagus, biar sholatnya benar. Ya, udah capek kalian dari kemarin, ada akhirnya endingnya nggak jelas. Ya, perhatikan saya. Ya, ketika kita sholat kan doa, ya, sholat ayat doa. Ketika sholat doanya di mana? Ternyata semuanya doa. Tadi dari mulai Fatihahnya doa. Ya, masuk ke duduk di antara dua sujud doanya komplit. Ada yang terlewat nggak? Ada yang kurang nggak bu kira-kira? Robbi gfirli, warhamni, wajburni, warfani, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. So, Robbi gfirli, ampuni saya. Terus warhamni, sayangi saya. Terus mana ya? Sok sholat teh. Ayo, Robbi gfirli, ampuni saya. Terus warhamni, sayangi saya. Terus wajburni, tutupi kekurangan saya. Terus
ketika sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya Allah berikan rezeki yang terbaik bagi saya. Rezeki itu yang kelima ya di sini. Rezeki yang kelima, ya Allah limpahkan rezeki kepadaku terus. Wah, Dini, no, kan ada hidayah lagi ya. Wah, Dini, berikan hidayah kepada saya. Terus, wa'afini, berikan kesehatan kepada saya. Wa'fu'ani, maafkan saya karena tadi lomba minta. Lomba mintanya berapa? 7. Ya, kira-kira Bu dari doa yang tadi ada nggak yang kurang? Ada nggak yang kurang? Tidak, cukup. Ditutupi kekurangan kita, diangkat derajatnya, disayang oleh Allah, diampuni dosanya, disehatkan ada, rezeki sudah minta. Terus apa lagi kita? Kalau kita tidak menikmati sholatnya saat berdoa, doa yang luar biasa di sana, sayang. Betul, sayang. Coba kalau kita orang belajar mau nikmati mana doanya? Coba ibu anak ibu yang lewat, Bu mau dong, tapi beri berangkat, dikasih nggak Bu? Nggak usah dikasih, orang mau mintanya juga subuh berarti nggak gitu kan? Ya, orang sambil lewat mintanya juga. Ibu mau jajan ya, tapi dia sambil lari, udah pergi lagi di situ teh. Nggak tahu ini dan mungkin bahkan tidak sadar apa yang dia ngomong. Kalau anak kita lagi minta, terus anak kita nggak sadar apa yang dia minta, kita kasih nggak Bu? Halo, Bu, anak kita minta, tapi anak kita nggak sadar lagi mintanya, dikasih nggak Bu? Dia lagi ngigo ini. Maka kalau doa kita belum diijabah, yang doa 8 tadi, ya, doa yang 8 tadi belum diijabah, mungkin kita termasuk orang yang lagi ngigo. Ya nggak Bu? Ya, orang lagi sholat saat kita berkomunikasi dengan Allah, saat diri kita sedang berdoa sama Allah, saat kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, tapi kita terkadang tidak sadar apa yang kita ucapkan. Maka mulai sekarang, Alhamdulillah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Bismillah insyaallah. Ya, rasakan bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Ya. Ibu hadirin jemaah sekalian, ada kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang menjadikan ibrah bagi kita sekalian, betapa hidayah itu sesuatu yang paling agung, betapa hidayah itu sesuatu yang paling mahal, karena tidak setiap orang bisa mendapatkan hidayah. Siapa yang tidak mendapatkan hidayah? Subhanallah, ini bukan siapa-siapa, bukan orang asing, tapi orang yang paling dikasihi, salah satunya diantaranya oleh Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Bayangkan ketika berusia 2-4 diasuh oleh Siti Halimah, usia 4-6 diasuh oleh ibunda Siti Aminah, ketika usia 6-8 diasuh oleh Sayyidina Abdul Muttalib, kemudian usia 8 tahun sampai usia 25 tahun diasuhnya oleh siapa? Oleh paman Abu Thalib. Kira-kira Nabi Muhammad cinta nggak kepada Abu Thalib? Sangat cinta. Kenapa? Karena kecintaannya beliau memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah pamanku, berilah dia hidayah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mendapati Abu Thalib masih hidup, mendoakan kepada non-muslim untuk mendapatkan hidayah, boleh. Kenapa? Karena itu upaya kita satu-satunya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hidayahnya. Betul? Tapi kalau memohon ampun kepada seseorang yang non-muslim, boleh tidak? Memohon istighfar, memohon magfirahnya Allah, tidak bisa, ya, tidak bisa. Dan
ketika sudah wafat itu seseorang yang non muslim tidak boleh didoakan untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Sudah tidak ada upaya lagi untuk melangsungkan hidayah. Nah, ketika mohon ini ya, bahwa Rasulullah SAW ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bebas menentukan hidayah kepada siapa saja. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan siapa-siapa yang mendapatkan hidayah. Ini terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 56 terkait kecintaan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau betul-betul sangat mencintai pamannya yang dianggap sebagai ayahandanya sendiri. Itu maka Nabi Muhammad SAW senantiasa memohonkan hidayah, sebagaimana Rasulullah SAW memohonkan hidayah untuk Sayyidina Umar antara dua. Ya Allah, Allahumma qawwil Islam bi Umaraini. Ya Allah, perkuat ini agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab atau Umar bin Umar bin Hisham. Rasulullah SAW sesungguhnya hatinya cenderung kepada Umar bin Hisham karena memang itu adalah pamannya. Ya wajarlah ingin agar keluarganya semuanya mendapatkan hidayah. Tapi takdir Allah berkata lain. Justru yang mendapatkan hidayah adalah Sayyidina Umar dengan bacaan surah Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Subhanallah, ketika bacaan tersebut dibaca oleh Siti Fatimah binti Khattab, kemudian Sayyidina Umar merasa tergetar dengan suaranya itu. Apa yang kau baca? Tidak, ini hanya untuk orang-orang yang suci. Maka aku pun akan membaca, aku akan menjadi suci. Kalau mau membaca, mandi saja. Dengan subhanallah, kan saking penasarannya Sayyidina Umar waktu itu, beliau disuruh mandi ibu, karena ingin mendapatkan bacaan tersebut. Setelah dibaca, bergetar. Kemudian apa yang terjadi? Langsung menghunus pedangnya menuju rumahnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat semuanya kaget, kenapa ada Umar menghunus pedang menuju rumah Rasul? Ternyata Sayyidina Umar berjaga-jaga kalau seandainya ada orang yang mencelakakan Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad langsung, ya Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dengan bacaan ayat Al-Quran. Kemudian ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib, betapa itu adalah kesalahan karena memang Abu Thalib sudah wafat, ya, tidak bisa mendoakan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan maghfirah kepada orang-orang yang sudah wafat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.